Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Multimedia interaktif BIPA Dasar Level 1 oleh Amira Nisrina Huwaida Alamsyah, NIM 2017-840020. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta 2021. Materi sejarah program BIPA Bahasa Indonesia telah tercetus dalam sejarah Sumpah Pemuda 1928 dan kini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan itu telah mengantarkan bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa dan sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berbeda latar belakang sosial, budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Hairunisa tahun 2017 halaman 15. Yang pertama, pengertian BIPA. BIPA merupakan pembelajaran bahasa Indonesia yang subjeknya adalah penutur asing. BIPA dipandang lebih pada faktor pembelajarannya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa asing bagi pembelajar, baik sebagai bahasa kedua, bahasa ketiga, keempat, atau lainnya. Pembelajaran BIPA menjadikan pembelajar dapat menguasai bahasa Indonesia atau mampu berbahasa Indonesia. Hairunisa tahun 2017 halaman 21. Yang kedua, tujuan BIPA. Tujuan pengajaran BIPA adalah agar pembelajar mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan, yang meliputi 4 keterampilan berbahasa. Keempat keterampilan berbahasa yang dimaksud adalah berbicara, menulis, membaca, menyimak. Hairunisa tahun 2017 halaman 23. Yang ketiga, kurikulum BIPA. Kurikulum merupakan landasan berpijak dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Berbagai perkembangan telah terjadi dalam dunia pengajaran, baik dalam pendekatan metode, teknik, bahan ajar, maupun perkembangan perilaku kehidupan masyarakat penutur Indonesia. Hairunisa tahun 2017 halaman 25. Yang keempat, karakteristik BIPA. Menurut pembelajar dewasa dan Suyitno dalam Kusmianto tahun 2016 halaman 2 yang dijabarkan dalam buku Mosaik Pembelajaran BIPA oleh Hairunisa tahun 2017 halaman 26 mengemukakan beberapa karakteristik BIPA, yakni multidimensional dan fleksibel, berdasarkan pada acuan sosio-semantis, dan memiliki berbagai ragam atau varian. Sejarah Betawi. Kebudayaan Betawi secara umum merupakan hasil perkawinan berbagai macam kebudayaan, baik yang berasal dari daerah-daerah lain di Nusantara maupun kebudayaan asing. Secara biologis, mereka yang mengaku sebagai orang Betawi adalah keturunan kaum berdarah campuran aneka suku dan bangsa. Mereka adalah hasil kawin-mawin antaretnis dan bangsa di masa lalu. BIPA Level 1. Level BIPA 1. Materi mendengarkan. A. Kompetensi 2.1. Mampu mengenali kata dan frasa sederhana yang berkaitan dengan informasi dari orang lain, nama, alamat, pekerjaan, negara asal, keluarga, dan lain-lain pada saat orang lain berbicara perlahan dan jelas. B. Indikator 2.1.1. Mengeja atau menyebutkan ulang kata dan frasa yang berkaitan dengan nama, alamat, pekerjaan, negara asal, keluarga dari tuturan yang didengarnya. 2.1.2. Mengidentifikasi kata dan frasa yang berkaitan dengan identitas diri dari tuturan dalam konteks perkenalan yang didengarnya. 2.1.3. Mengidentifikasi isi hasil dengaran yang berkaitan dengan identitas diri. C. Tujuan. Setelah mempelajari materi ini, pembelajar diharapkan mampu 1. Memahami, mengeja, menyebutkan ulang kata dan frasa yang berkaitan dengan nama, alamat, pekerjaan, negara asal, keluarga dari tuturan yang didengarnya. 2. Mengidentifikasi kata dan frasa yang berkaitan dengan identitas diri dari tuturan dalam konteks perkenalan yang didengarnya. 3. Pembelajar mampu mengidentifikasi isi hasil dengaran yang berkaitan dengan identitas diri. Tari Topeng Betawi. Tari Topeng Betawi adalah tarian yang dibawakan saat pementasan teater rakyat. Topeng Betawi seni pertunjukan tradisional yang terdiri dari tari, musik, nyanyi, bebodoran atau lawak, dan lakon atau drama. Mereka biasanya diundang sebagai pengisi hiburan dalam acara pesta pernikahan, khitanan, dan lainnya. Transip simakan. Percakapan 1 atau simakan 1.1. Aminah. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Aminah. Siapa namamu? Abdul. Waalaikumsalam, nama saya Abdul. Aminah. Abdul tinggal di mana? Abdul, saya tinggal di Jakarta. Aminah tinggal di mana? Aminah, saya tinggal di Tangerang Selatan.
Abdul, Aminah, apa pekerjaanmu? Aminah, saya penari topeng Betawi. Bagaimana dengan Abdul? Abdul, saya mahasiswa. Aminah, sudah berapa lama kamu bekerja? Abdul, sudah 3 bulan. Kamu sudah semester berapa? Aminah, sudah semester 8. Abdul, Aminah senang bertemu denganmu. Aminah, senang juga bertemu denganmu, Abdul. Berikut adalah evaluasi atau soal dari materi mendengarkan BIPA level 1. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan simakan 1.1 yang benar. 1. Di mana Abdul tinggal? 2. Di mana Aminah tinggal? 3. Apa pekerjaan Abdul? 4. Apa pekerjaan Aminah? Dan ada juga kegiatan 1. Berbicaralah dengan teman sekelas Anda tentang hal-hal berikut ini. 1. Tempat lahir. 2. Asal. 3. Tempat tinggal. 4. Pekerjaan. Level BIPA 1. Materi berbicara. A. Kompetensi 3.1. Mampu mengungkapkan kalimat sederhana yang berkaitan dengan informasi pribadi dan orang lain, nama, alamat, pekerjaan, negara asal, keluarga, dan lain-lain. B. Indikator 3.1.1. Menggunakan kosakata diri dan identitas pribadi atau orang lain dalam bentuk kalimat sederhana secara lisan. 3.1.2. Menggunakan ungkapan atau kalimat perkenalan yang berisi informasi pribadi atau nama, alamat, pekerjaan, negara asal, keluarga, dan lain-lain secara lisan. 3.1.3. Menggunakan ungkapan atau kalimat perkenalan yang berisi informasi tentang orang lain atau nama, alamat, pekerjaan, negara asal, keluarga, dan lain-lain secara lisan. C. Tujuan. Setelah mempelajari materi ini, pembelajar diharapkan mampu 1. Menggunakan kosakata diri dan identitas pribadi atau orang lain dalam bentuk kalimat sederhana secara lisan. 2. Menggunakan ungkapan atau kalimat perkenalan yang berisi informasi pribadi atau nama, alamat, pekerjaan, negara asal, keluarga, dan lain-lain secara lisan. Anjungan DKI Jakarta di TMII. Anjungan Provinsi DKI Jakarta atau TMII dapat menjadi sarana wisata, pengenalan alat musik, pakaian adat, lalu beberapa museum penting yang ada di Jakarta, semuanya tersaji di Anjungan DKI Jakarta ini. Anjungan DKI Jakarta di Taman Mini Indonesia Indah akan melihat dekorasi-dekorasi Betawi yang menegaskan budaya asli dari kota metropolitan ini, menampilkan berbagai kegiatan seni dan budaya, misalnya musik gambang kromong, tanjidor, lenong, topeng, dan ondel-ondel. Praktikkanlah percakapan Rojali dan Jamileh berikut ini. Rojali, Assalamualaikum, maaf boleh bertanya. Jamileh, Waalaikumsalam, silakan. Rojali, kamu bersuah foto dengan siapa? Jamileh, oh itu suah foto dengan tante saya, namanya Ida. Rojali, tantemu tinggal di mana? Jamileh, tante saya tinggal di Rempoa. Rojali, apa pekerjaan tantemu? Jamileh, tante saya bekerja di Anjungan DKI Jakarta di TMII. Berikut adalah evaluasi atau soal dari materi berbicara BIPA level 1. Kegiatan 1. Sapalah teman-teman di kelas Anda. Contoh nomor 1. Hai, selamat pagi. Apa kabar? Terima kasih. Nomor 2. Sapalah orang-orang di sekitar Anda. Level BIPA 1. Materi membaca. A. Kompetensi 4.1. Mampu membaca nyaring teks deskriptif pendek dan sederhana berkaitan dengan informasi pribadi, nama, alamat, pekerjaan, negara asal, keluarga, dan lain-lain. B. Indikator 4.1.1. Mengidentifikasi fungsi sosial dan tujuan teks sederhana. 4.1.2. Membaca nyaring teks deskriptif pendek dan sederhana yang berkaitan dengan perkenalan. C. Tujuan. Setelah mempelajari materi ini, pembelajar diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi fungsi sosial dan tujuan teks sederhana. 2. Membaca nyaring teks deskriptif pendek dan sederhana yang berkaitan dengan perkenalan. 3. Melafalkan kata dan frasa yang berkaitan dengan informasi pribadi, nama, alamat, pekerjaan, negara asal, keluarga, dan lain-lain dalam teks sederhana. Pencaksilat. Pencaksilat merupakan seni bela diri tradisional yang telah ada sejak zaman Nusantara atau sebelum Indonesia merdeka. Olahraga ini tak hanya terkenal di tanah air dan beberapa negara di Asia Tenggara saja, tapi juga kini dikenal luas di seluruh dunia, mulai dari benua Eropa, Amerika, hingga Australia. Yang membuat pencaksilat istimewa adalah seni bela diri ini menggunakan gerakan-gerakan yang mirip seperti tarian dalam pertarungannya.
Tentunya tidak mudah untuk menguasai bela diri pencaksilat. Soto Betawi. Soto Betawi merupakan soto yang populer di daerah Jakarta. Selain daging sapi, jeroan seperti paru, usus, dan babat juga digunakan sebagai bahan baku soto ini. Kuah soto Betawi memiliki tekstur yang kental dan rasa yang gurih karena menggunakan santan. Rempah-rempah yang digunakan untuk membuat soto ini diantaranya adalah jintan, kemiri, ketumbar, dan pala. Soto ini biasa disantap dengan pelengkap emping, acar timun, dan wortel, sambal, cabai rawit, serta bawang bombay. Bacalah teks deskripsi di bawah ini. Keluarga Ipeh. Nama saya adalah Ipeh Marpina, lahir di Tangerang, 8 Agustus 1998. Pekerjaan saya saat ini sebagai seorang mahasiswa. Saya merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Ibu saya bernama Ida dan ayah saya bernama Surtono. Ipeh terlahir di keluarga yang hingga saat ini masih melestarikan budaya Betawi. Ayah saya ialah seorang pelatih pencaksilat dan ibu saya mempunyai rumah makan soto Betawi. Berikut adalah evaluasi atau soal dari materi membaca BIPA level 1. Kegiatan 1. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan bacaan di atas. 1. Siapa nama lengkap Ipeh? 2. Tanggal berapa Ipeh lahir? 3. Siapa nama ibu Ipeh? 4. Siapa nama ayah Ipeh? 5. Apa pekerjaan ayah dan ibu Ipeh? Level BIPA 1. Materi menulis. A. Kompetensi 5.1. Mampu mengisi borang atau formulir berkaitan dengan informasi pribadi, nama, alamat, pekerjaan, negara asal, keluarga, dan lain-lain. B. Indikator 5.1.1. Mengisi informasi yang relevan pada borang atau formulir yang berkaitan dengan nama, alamat, pekerjaan, negara asal, dan lain-lain. C. Tujuan. Setelah mempelajari materi ini, pembelajar diharapkan mampu 1. Mengisi informasi yang relevan pada borang atau formulir yang berkaitan dengan nama, alamat, pekerjaan, negara asal, dan lain-lain. Lenong. Lenong Betawi berasal dari masyarakat Betawi. Logat yang diucapkan pun logat asli Betawi yang identik dengan ucapan kata terakhir berakhiran e, seperti misalnya kenape atau siape. Keunikan yang terdapat pada lenong Betawi terletak pada interaksi antara pemain dengan penonton. Nasi uduk. Nasi uduk adalah makanan khas Betawi, berbeda dengan nasi putih pada umumnya. Nasi uduk tidak terlihat putih dan butiran nasinya tidak lengket satu sama lain. Proses memasak beras yang terlebih dahulu diaron dengan menggunakan air santan, daun salam, daun jeruk, laos, dan serai, untuk kemudian dikukus hingga matang. Berikut adalah evaluasi atau soal dari materi menulis BIPA level 1. Kegiatan 1. Ceritakanlah tentang keluarga Anda. 1. Buatlah silsilah keluargamu sesuai dengan jumlah anggota keluarga. 2. Tuliskanlah deskripsi keluarga Anda sesuai dengan silsilah keluarga yang telah dibuat. Contoh, ini adalah silsilah keluarga saya. Ayah saya bernama Marzuki, bekerja sebagai lenong. Ibu saya bernama Aminah, bekerja sebagai penjual nasi uduk khas Betawi. Saya anak pertama dan satu-satunya di keluarga saya. Nama lengkap saya adalah Atun Soraye. Saya mahasiswa semester 8. 3. Bacakanlah tulisan Anda pada guru dan teman-teman. 4. Tuliskan kembali tulisan Anda sesuai masukan dari guru dan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.